ada kontrak politik antara Ganjar dengan PDIP. Ada 4 poin waktu itu, jangan sampai publik tertipu. Ya, kalau itu sosok yang tidak kredibel, nggak mungkin lah saya ungkapkan kepada publik. Mantan dosen Universitas Indonesia, Ade Armando, bicara adanya kontrak politik antara Capres Ganjar Pranowo dengan PDIP Perjuangan. Nah, salah satu poin yang membuat geger panggung politik adalah jika Ganjar menang di Pilpres 2024, maka jatah menteri strategis akan ditentukan oleh PDIP. Nah, Bang Ade, boleh nih disebutkan seperti apa nih gambaran lengkap soal kontrak politik tersebut sehingga membuat Bang Ade juga tergelitik nih men-tweet ke publik. Ya, jadi pertama-tama saya harus jelaskan bahwa saya adalah salah seorang relawan ya, pendukung Ganjar Pranowo yang duduk sebagai Dewan Pembina salah satu gerakan relawan Ganjar ya, bahwa ada kontrak politik antara Ganjar dengan PDIP. Ada 4 poin waktu itu, tapi salah satu poin yang membuat saya tergelitik adalah poin bahwa kalau sampai Ganjar memenangkan kursi kepresidenan, yang akan menentukan isi dari kabinet, dari jajaran menterinya Pak Mas Ganjar, adalah PDIP. Jadi komposisi kabinetnya akan ditentukan oleh PDIP. Itu kabar yang saya peroleh. Dan katanya Ganjar bersedia menandatangani kontrak tersebut. Buat kami yang relawan Ganjar, sebagian besar dari teman-teman kami yang di relawan Ganjar ini kan bukan pendukung PDIP. Jadi kalau sekarang tersiar kabar bahwa Ganjar itu tidak akan menjadi seorang presiden yang secara independen menentukan langkah-langkahnya, itu buat kami merisaukan, ya, karena kita kan pada dasarnya tidak mendukung PDIP-nya, kami mendukung Ganjarnya, dan bukan hanya kabinet ya, isi kabinet dan posisi-posisi strategis di dalam pemerintahan. Pada awalnya pada bulan Mei itu merebak ya di kalangan relawan, sehingga wajar kemudian kalau orang relawan-relawan di lapangan itu bertanya juga kepada saya, karena saya adalah seorang yang duduk di posisi Dewan Pembina. Saya berusaha mencari tahu dengan bertanya ke sebagian orang PDIP yang saya kenal atau ada dalam WhatsApp grup yang saya berada di dalamnya ya. Tetapi tidak pernah ada jawaban yang jelas, bahkan terkesan sebagian teman-teman PDIP itu malah terganggu, tersinggung, atau agak marah gitu ya, kalau ditanya soal kontrak politik. Yang buat saya kan jadi semakin menggelisahkan ya, kenapa orang harus marah? Bukankah pertanyaannya sesederhana, apakah ada kontrak politik tentang kabinet tersebut? Kenapa akhirnya bulan Juni ini saya angkat adalah karena ada beberapa hal. Pertarungan kan udah semakin mendekat ya, artinya pemilihan udah semakin mendekat, tidak ada kejelasan, dan itu sebagian barangkali karena ada banyak relawan juga yang kecewa dan kemudian menanggalkan atau meninggalkan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo kan. Ya Anda juga mungkin dengar itu ya apa yang terjadi di lapangan itu. Jadi saya angkat dengan harapan saya mendapat jawaban ya dari either Mas Ganjar atau dari pimpinan PDIP. Maksud saya pimpinan PDIP ya mungkin sekjen atau yang paling hebat adalah Bu Mega sendiri lah misalnya. Tapi itu kan saya nggak bisa harapkan akan datang dari mereka. Bang Ade, dari poin-poin yang sudah kami himpun nih, yang pertama soal meneruskan ajaran Bung Karno, juga wakil presiden ditentukan partai pengusung, lalu juga jatah menteri partai, juga hal yang sering kita dengar lah kita temui hingga saat ini. Yang dalam pandangan saya itu tidak sehat buat demokrasi kita, ya. Karena masyarakat ketika memilih seorang presiden misalnya, ya di dalam kepala dia memilih presiden itu karena dia percaya pada sang presiden, ya. Dan sang presiden itu dalam paket itu adalah presiden itu akan membentuk kabinet yang diharapkan akan membawa kebaikan buat seluruh anggota masyarakat kan, ya. Jadi dalam pandangan saya seharusnya memang tidak begitu. Seharusnya, idealnya tidak begitu. Seharusnya siapapun koalisi atau partai manapun yang terlibat dalam koalisi tentu saja akan ada bargaining power lah ya. Kalau itu kita nggak usah bantah lah ya. Tapi bahwa keputusan itu ditentukan hanya karena karena koalisi saya adalah 3 partai, maka partai A memberikan 3 suara, 3 nama menteri, partai B memberikan 3 nama menteri, partai C memberikan 3 nama menteri tanpa diperiksa dulu kualitasnya.
Kalau partai mengajukan nama-nama yang qualified gitu ya nggak apa-apa kan, boleh-boleh saja. Itu adalah sesuatu yang logis saja. Tapi yang terjadi sejauh ini kan seringkali tidak begitu, ya. Nah, sehingga kalau ada itu sudah sampai tahap kontrak yang mengatakan bahwa yang menentukan adalah partai PDIP dalam hal ini ya, buat saya itu persoalan besar, ya. Karena kalau begitu ceritanya, maka betul-betul akhirnya partai bisa menentukan nama-nama yang mengisi kabinet tanpa dikaitkan dengan atau tanpa dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan tentang kualifikasi, keahlian, integritas, dan seterusnya. Jadi kalau ada pertimbangan-pertimbangan seperti yang Anda sampaikan, konsesi-konsesi lah ya, bargaining-bargaining, itu tentu saja sesuatu yang logis. Saya nggak mungkin mengatakan itu tidak boleh dilakukan kan. Jadi kita semua tahu bahwa itu terjadi. Ya. Tapi kalau sampai ada sebuah kontrak yang kalimatnya adalah pokoknya yang menentukan kabinet itu adalah partai ya, buat saya itu masalah besar. Kabar yang diungkap oleh sosok yang Bang Ade bilang ini ya, sosok yang kredibel ya Bang, atau yang bisa dipercaya gitu Bang ya? Ya, kalau itu sosok yang tidak kredibel, nggak mungkin lah saya ungkapkan kepada publik. Nah, informasi semacam ini menurut saya tidak boleh ditutup-tutupi. Harus kita bicarakan secara terbuka. Tolong koreksi nih Bang, kalau kurang tepatkan Anda sebagai relawan Ganjar ya, apakah tidak bisa langsung bertanya ke Pak Ganjar, Bang Ade? Pertama, memang saya nggak punya akses ketemu langsung dengan Ganjar. Kedua, saya berusaha berulang kali mempertanyakan ini kepada orang-orang yang cukup dekat dengan Pak Ganjar, tapi hasilnya seperti saya katakan tadi ya, tidak ada jawaban. Bahkan terkesan ada yang tersinggung tanya semacam itu. Yang saya perlu tahu ada tidak, ya, ada tidak kesepakatan tersebut. Karena kalau ada, tadi kan saya bisa meninjau ulang nih. Ya. Perlu nggak sih saya dukung Ganjar kalau ternyata toh dia pada akhirnya dikendalikan oleh PDIP. Oke, Bang Ade, selain membantah soal kontrak politik, pimpinan PDIP juga sempat menyebut bahwa pihak-pihak yang menyebarkan kabar kontrak politik Ganjar dan PDIP ini adalah Brutus. Brutus akan mendukung Ganjar, tapi justru juga menjatuhkan Ganjar dan PDIP. Nah, seperti apa nih tanggapan Bang Ade? Saya menganggap kalau tuduhan itu dialamatkan ke saya, itu childish, kekanak-kanakan. Ya, saya bahkan mau mengatakan begini ya, dukungan saya terhadap Ganjar tuh lebih kuat ya daripada dukungan PDIP sendiri. PDIP itu harus berpikir ulang panjang loh, sampai akhirnya baru bulan April mereka menyatakan memajukan nama Ganjar. Jadi kelihatan sekali bahwa sebetulnya PDIP itu tidak sepenuhnya solid mendukung Ganjar, ya. Bahkan berulang kali setelah dia ditunjuk sebagai capres pun masih disebut sebagai petugas partai. Berulang kali itu dikatakan kan. Jadi kalau sekarang kami dituduh sebagai Brutus, itu buat saya ya menggelikan. Brutusnya di mana? Tujuan kami justru untuk meminta penjelasan dari Mas Ganjar bahwa sekarang tuh ada gosip loh, ada rumor loh, ada informasi yang menyebar bahwa Anda itu sebetulnya hanya sekedar menjalankan perintah partai, orang suruhan partai yang akan digunakan oleh partai untuk memenangkan bukan Anda sendiri yang terpenting, tapi kepentingan PDIP sendiri gitu ya. Kami harus tanya itu, betul nggak Mas Ganjar itu selemah itu posisinya? Bahkan untuk menentukan nama kabinet saja, dia tidak punya otoritas. Relawan-relawan Ganjar yang sudah mulai mengatakan kami tidak memilih lagi deh, kami tidak memilih Ganjar lagi. Sebagian pindah mendukung Prabowo, mungkin yang Anies sedikit lah ya. Tapi sebagian lagi sudah mengatakan kita mungkin kali ini terpaksa golput lah daripada tadi ya dimanfaatkan untuk kepentingan partai tertentu.